Transisi PAUD SD yang digaungkan oleh Kemendikbudristek telah sering kita dengar. Nah, sekarang bagaimana ya prakteknya di kelas 1 fase A di SD Islam Anak Negeri? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aini, saya wali kelas dari kelas 1 SD Islam Anak Negeri. Pada kegiatan intrakurikuler, kita menggunakan pendekatan proyek yang diawali dengan membacakan buku terlebih dahulu kepada anak-anak. Pada awalnya kita menggunakan buku Helen the Smart Hen. Nah, dari buku ini ketika kami membacakan buku ke anak-anak, anak-anak tentu sangat terlihat antusias. Nah, kenapa sih kita kok memilih untuk membacakan buku terlebih dahulu? Karena ada tujuan pembelajaran yang ingin kita sasar ke anak-anak. Tujuan pembelajaran yang ingin kita sasar kepada anak-anak adalah anak-anak menjadi pendengar yang penuh perhatian. Setelah membaca isi buku, kemudian kami mereview kembali isi bukunya. Dari situ anak-anak menemukan ada seekor ayam, kandang ayam, dan jagung. Keesokan harinya, anak-anak antusias untuk melihat kandang ayam yang berada di samping kelas. Setelah itu, setelah melihat kandang ayam, anak-anak menceritakan kembali bagaimana sih kandang ayam yang dilihat melalui gambar ataupun tulisan. Setelah itu, kita membuat peta konsep bersama-sama. Dari peta konsep yang kita buat bersama-sama, anak-anak berdiskusi kembali untuk menentukan proyek apa yang akan kita lakukan berikutnya. Anak-anak tertarik melakukan proyek pada 2 kegiatan, yaitu kandang ayam dan popcorn. Kemudian anak-anak berdiskusi dan memutuskan untuk melakukan proyek kandang ayam terlebih dahulu. Setelah menentukan ingin membuat kandang ayam dan juga popcorn, anak-anak berdiskusi kembali untuk menentukan bahan apa saja dan alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kandang ayam dan juga popcorn. Anak-anak membagi tugas untuk membawa bahan ataupun alat dari rumah. Pada pertemuan berikutnya, karena anak-anak sudah berdiskusi bahwa bahan untuk membuat kandang ayam itu adalah bambu, dan kebetulan di sekeliling kelas kita ada tumpukan bambu. Nah, di situ anak-anak berinisiatif untuk mencari atau memilah bambu-bambu yang masih bisa dipakai kembali. Setelah memilah bambu, anak-anak kembali lagi ke kelas. Di kelas, anak-anak berdiskusi kembali untuk menentukan ayam apa yang akan dipelihara. Untuk menentukan hal tersebut, anak-anak berdiskusi dan mengumpulkan data. Jadi di sana ada pilihan yang harus dipilih dari setiap anak. Pilihan datanya itu ada ayam kecil, ayam besar, ayam betina, dan ayam jantan. Hasil dari pengumpulan data, anak-anak akan memelihara ayam kecil jantan. Sebelum anak-anak mengeksekusi proyek kandang ayam, anak-anak menonton video pembuatan kandang ayam terlebih dahulu. Pada saat menonton itu, anak-anak banyak sekali menemukan pengetahuan-pengetahuan baru di mana kandang ayam itu membutuhkan 6 sisi. Nah, dari situ anak-anak menentukan kandang ayam bagaimana sih yang mereka inginkan. Ternyata kandang ayam yang mereka inginkan adalah kandang ayam yang berbentuk kubus dengan sisi atas digunakan untuk pintu ayamnya. Setelah menentukan kandang apa yang mereka inginkan, mereka merefleksikan kembali tugas-tugas untuk membawa bahan atau alat apa saja yang digunakan untuk membuat kandang ayam. Di situ anak-anak berbagi tugas, ada yang membawa palu, ada yang membawa gergaji, ada yang membawa paku. Sebelum mengeksekusi proyek kandang ayam, anak-anak berdiskusi terlebih dahulu.
Pada saat berdiskusi, anak-anak menentukan pembagian tugas dari masing-masing anggota kelas. Pembagian tugasnya ada yang mengukur bambu, memotong bambu, merakit bambu, membantu memegangi teman yang sedang memotong bambu. Setelah itu, ada yang mencari rumput untuk dijadikan jerami. Setelah beberapa hari mengeksekusi proyek kandang ayam, anak-anak sudah menghasilkan 3 sisi kandang ayam, di mana dari 3 sisi itu, 1 sisi itu sudah full, dan sedangkan 2 sisinya hanya selesai setengah-setengah. Dari situ, anak-anak merefleksikan pengalaman pembuatan kandang ayam. Anak-anak merasa senang, antusias, dan juga mereka merasa kelelahan. Ternyata membuat kandang ayam itu tidak mudah, jadi butuh bantuan orang dewasa. Karena kebetulan di sekolah kami ada Pak Tukang, anak-anak berinisiatif untuk meminta bantuan Pak Tukang menyelesaikan pembuatan kandang ayam. Pada pertemuan berikutnya, anak-anak langsung mengeksekusi untuk meminta bantuan ke Pak Tukang dalam penyelesaian pembuatan kandang ayam. Nah, di situ anak-anak berinisiatif meminta tolong sendiri kepada Pak Tukang. Ada yang membawakan sisi-sisi rakitan dan juga ada yang bertugas untuk berbicara atau meminta tolong langsung kepada Pak Tukang. Setelah keesokan harinya, kita tanya lagi ke Pak Tukang, apakah kandang ayamnya sudah selesai? Ternyata di situ ada kendala. Kendalanya adalah ternyata paku yang kita berikan ke Pak Tukang kurang, sehingga kita membutuhkan paku lagi. Keesokan harinya, anak-anak sudah membeli paku, kemudian langsung diberikan Pak Tukang. Dan ternyata di hari berikutnya, kandang ayam kita sudah selesai. Dalam pembuatan kandang ayam ini, ternyata anak-anak dapat mencapai banyak tujuan pembelajaran. Salah satunya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, anak-anak dapat mengidentifikasi dan menceritakan bentuk kerjasama yang ada dalam keberagaman lingkungan baik di sekolah maupun keluarga. Serta pada mata pelajaran matematika, anak-anak dapat membaca dan memahami data.